Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 17 April 2021 berjudul Didikan Tuhan. Seperti halnya orang tua di dunia mendidik anak-anaknya, demikian juga Tuhan mendidik orang percaya agar bisa benar-benar berkeadaan sebagai anak atau menjadi anak kesukaan. Hal itu dengan jelas dituliskan dalam Ibrani 12 ayat yang kelima. Demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dikatakan, janganlah anggap enteng dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Itu berarti ketika menerima didikan, banyak orang percaya yang tidak atau kurang memperhatikan, dan juga banyak yang akhirnya menyerah. Pertanyaannya, memangnya bagaimana atau dengan cara apa Tuhan mendidik? Di sini harus disadari bahwa Tuhan mendidik melalui firman dan pengalaman hidup, khususnya kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak mengenakkan. Jadi benarlah kalau dikatakan jangan anggap enteng, karena memang kenyataannya banyak yang menganggap enteng. Coba periksa diri kita sendiri, seberapa hausnya kita untuk mengenal kebenaran firman. Berapa waktu yang kita sediakan untuk belajar firman? Apakah kita buat catatan ketika mendengar khotbah? Apakah kita lebih suka membuka link khotbah di YouTube atau lebih suka konten video lain yang diposting di WA? Bukankah itu semua menandakan kalau kita tidak menganggap firman itu penting? Ketika keadaan tidak nyaman kita alami, apa yang biasanya diharapkan? Pasti inginnya keadaan itu cepat berlalu, bukan? Mungkin saudara berkata, ya mana ada Pak, orang mau sakit berlama-lama atau punya masalah yang tidak cepat selesai atau memiliki beban yang tidak segera lepas. Tentu tidak ada. Ya, saya tahu, tapi yang Tuhan mau bukan sakit yang tidak sembuh atau masalah yang tidak ada jalan keluar atau beban yang tidak bisa dilepaskan. Juga bukan karena Tuhan tidak mau atau tidak bisa menolong. Tetapi yang Tuhan mau adalah agar kita mengerti terlebih dahulu maksud dari adanya penyakit, masalah, atau beban itu. Karena sesungguhnya itu adalah bentuk dari didikan Tuhan, supaya kita bisa benar-benar menjadi anak kesukaannya yang memiliki karakter Bapanya. Sayangnya, banyak orang percaya tidak menyadari akan hal ini, sehingga ketika masalah atau pergumulannya tidak kunjung selesai, mereka merasa doanya tidak dijawab Tuhan. Mulailah mengeluh, mulai fokusnya kepada masalah yang dihadapi. Hidup dan pikirannya mulai dikuasai oleh masalah
dan tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan. Mulai putus asa dengan keadaannya. Akibatnya yang sering terjadi mulai undur dan tidak lagi berdoa atau baca firman, apalagi ke gereja. Memang ada juga yang justru melalui masalah semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi yang seperti ini harus diakui tidak banyak. Itulah sebabnya orang percaya harus menyadari betul kalau menjadi anak Tuhan itu harus mau menerima didikannya. Bahkan Alkitab berkata harus mau dihajar. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi justru karena orang percaya diperlakukan sebagai anak, maka dihajar dan disesah. Melalui apa? Melalui berbagai persoalan hidup. Dengan kata lain, masalah atau pergumulan hidup sesungguhnya adalah nutrisi jiwa, berkat kekal yang akan membawa kepada kesempurnaan iman atau kedewasaan rohani, sehingga orang percaya bisa semakin serupa dengan Yesus atau bisa dikembalikan ke rancangan semula. Itu sama artinya bahwa melalui masalah, orang percaya sedang diproses untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, yang bisa diterima Bapa di kemah abadi kelak. Tentu kebersamaan bersama Bapa di kekekalan nanti adalah sesuatu yang sangat berharga dan mulia dibanding dengan apapun juga, termasuk dibanding dengan penderitaan akibat masalah itu sendiri. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita sadar akan didikan Tuhan. Jangan sampai kita anggap enteng dan jangan sampai putus asa, sebab olehnya kita sedang dibawa kepada kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.